Halo Om, netizen plus 62 yang budiman. Kalian pasti mikir, apakah masih worth it untuk beli WPLC 24 di tahun 2025 ini? Karena pada dasarnya RC ini sudah berumur teman-teman. Yap, RC ini dirilis tahun 2019, sudah 6 tahun yang lalu. Dan sekarang harganya cuma di 400 ribuan aja. Tapi buat teman-teman yang pengen tahu lebih detail tentang RC WPLC 24 ini, kalian nonton video yang tepat. Karena saya akan bahas semuanya tentang RC WPLC 24 ini. Kilas info teman-teman, beberapa RC yang udah gue review biasanya gue jual dengan harga lebih murah di Tokopedia gue. Cek link di deskripsi siapa tahu available. Dan ya, ini mobil udah RTR, ready to rungkat, ready to run maksudnya. Modelnya adalah Toyota Hilux dengan skala 1:16. Dalam paket pembeliannya, kita dapat 1 unit mobil WPLC 24, remote control, charger USB yang kualitasnya kayak murahan gini, dan buku manual yang jelas nggak akan kita baca. Teman-teman, lihat desainnya. Ini lumayan scale atau mirip dengan aslinya. Sudah pakai hard body atau body yang keras, bukan Lexan plastik ecek-ecek. Detailnya cakep banget, eksteriornya yang gagah dan mirip dengan mobil aslinya. Panjang bodi 32 cm dan lebarnya 14 cm. Dengan wheelbase atau jarak titik tengah roda ke roda itu sepanjang 19 cm. Beberapa detail seperti bumper depan yang gagah tapi masih dari bahan plastik, spion yang cakep, snorkel pun dapat, gagang pintu juga banyak, dan interiornya nih teman-teman juga ganteng parah. Padahal ini RC udah berumur 6 tahun loh. Tapi pada zaman itu, dia udah secakep ini. Jangan lupa, lampu-lampunya ini tentunya juga berfungsi. Kita lihat suspensinya teman-teman. Empuk kayak hati mantan waktu pertama kali pacaran. Tapi, ini empuknya beda. Terasa empuk kalau kita tekan pakai tangan. Cuman pas main off-road, menurutku pribadi, suspensinya ini gak bakal bisa berfungsi karena bodinya yang terlalu ringan sehingga tidak ada tekanan dari atas ya teman-teman. RC ini juga sudah berpenggerak 4WD atau 4-wheel drive, artinya semua rodanya bisa berputar, bisa jalan di rumpur, batu, bahkan hati mantan yang keras. Dan ini juga menggunakan sistem deflog, artinya jika ada salah satu roda yang kita tahan agar tidak berputar, maka semua rodanya otomatis ngikut tidak bisa berputar. Kecuali kalau gearnya jebol. Ban besar dengan ukuran 6,5 cm ini dan masih menggunakan karet tanpa foam atau busa. Dan tentunya ini menggunakan velg plastik. Dan belum bedlock, tentunya ban dan velgnya juga belum dilem. Jadi bakal ada indikasi atau kemungkinan ban ini nanti tidak ikut berputar ketika main di lumpur, hanya velgnya saja karena belum dilem ke velg. Ground clearance-nya yang lumayan tinggi nih, cocok buat nyerbu jalanan rusak yang habis dilewatin truk proyek. Memudahkan untuk off-road, cuman bagi pecinta RC scale, menurutku pribadi, ini masih terlalu tinggi fitment body ke rodanya. Tapi nggak apa-apa, ini justru lebih enak ketika kita melewati obstacle atau rintangan batu-batu. Dalam paket pembeliannya kita juga udah dapat baterai 7,4 volt 500 mAh. Ya, cuman 500 mAh. Kedengarannya kecil? Iya. Tapi daya tahannya lumayan teman-teman. 15-20 menit kalau kita main non-stop gas terus, atau 30 menit kalau kamu tipe orang yang pelan-pelan kayak naik motor waktu lewat kuburan. Jarak kontrolnya sekitar 50 meter. Cukup lah buat nyasar ke sawah tetangga kalau kita main dari teras. Cukup lumayan jauh untuk happy-happy mabar dengan teman-teman. Langsung kita bahas jeroannya. Yang paling penting kan yang ditunggu-tunggu spek jeroannya itu kayak gimana, dapur pacunya kayak gimana.
Yang jelas, RC WPL atau MN ini yang keluaran series lama, dia pasti menggunakan sasis metal atau besi. Bakalan kokoh banget, susah untuk patah. Kecuali kalau kalian injek atau kalian tiban pakai badan kalian, ya udah pasti patah. Cuman kalau kalian pakai off-road ringan aja sesuai fungsinya, gak bakal patah teman-teman. Sasisnya udah terbuat dari metal. Sebagian besar partnya itu dari plastik. Tapi ada info membahagiakan teman-teman. Kalian tahu gardan? Ya, ini gardan. Gardan adalah salah satu komponen yang paling penting dalam RC off-road. Karena apa? Kadang gardan bisa patah atau bisa rungkat atau gearnya jebol. Tapi ini ada info bagus. Gear di dalam gardannya sudah menggunakan metal teman-teman. Tapi covernya masih menggunakan plastik. Untuk knuckle di gardan depan juga masih menggunakan plastik 3D pin kayak gini. Agak riskan kalau misalkan dipaksa belok pasti bakal cepat rusak. Entah itu rusak gardannya atau rusak servonya. Karena ini servonya masih menggunakan servo mini dan dalemannya masih menggunakan gear full plastik. Link rodnya dia juga masih menggunakan 4 buah link rod tapi masih menggunakan full plastik. Kopelnya atau drive shaftnya dia juga masih menggunakan bahan dari plastik. Untuk elektrikalnya seperti biasa, RC 400, 500, 600 ribu elektrikalnya hampir mirip-mirip. Ya kayak gini. Langsung nyatu antara ESC dan juga receiver. Belum terpisah seperti RC-RC kelas hobi pada umumnya. ESC sendiri, receiver sendiri. Dan ini cukup memudahkan karena tidak semuanya menggunakan bahasa Cina. Karena ada di sini sudah tertulis nih LED, kemudian baterai, kemudian tombol on off. Itu juga sudah dikasih tulisan walaupun sisanya menggunakan bahasa Cina. Dan tentunya untuk servo dan elektrikalnya ini belum waterproof ya teman-teman. Jadi jangan sesekali kalian coba-coba langsung nyebur ke sungai atau ke air. Langsung auto mati. Jangan dicoba-coba. Mending kalian waterproofin dulu. Kalau nggak tahu caranya waterproof, tinggal cari di Google atau di TikTok. Banyak sekali tutorial bagaimana cara nge-waterproof mainan tentunya RC kayak gini dengan mudah. Cukup menggunakan kutek atau cat kuku atau bisa menggunakan lem Tianmu. Itu cara yang paling mudah. Atau bisa juga menggunakan clear dari pilot. Kemudian untuk gearboxnya itu gearnya masih menggunakan full plastik, belum ada yang metal. Dan motornya ini menurut aku pribadi masih kurang banget. Ya walaupun ini RC udah tua, udah berumur, dan RC lama ya, tapi ya menurutku kurang ya, karena RC-RC di harga segini sekarang motornya udah lumayan. Smoothnya udah lebih smooth, dan kuatnya juga torsinya udah lebih torsi dibanding ini. Kalau RC ini motornya itu masih kurang kuat, kurang torsi, dan kalau soal smoothnya jangan ditanya lagi. Gak ada smoothnya sama sekali, ini nyendat-nyendat. Overall secara kualitas, ini masih jauh di atas ekspektasi saya jika dibandingkan dengan RC-RC 500.000 atau 600 ribuan. Walaupun ini kelas yang paling murah dan paling tua, ini senior. Ini kita juga harus respect ke dia. Karena RC ini juga termasuk cikal bakal RC Adventure di bawah 1 juta yang masuk ke Indonesia. Cuman kalau untuk di tahun 2025 ini, saya sarankan untuk tidak mengambil RC WPL C24 ini. Karena apa? Yang pertama, skalanya masih terlalu kecil atau 1:16. Sedangkan RC-RC zaman sekarang di harga 500.000, kita udah dapat yang lebih besar di skala 1:12. Seperti dari brand MN, ada MN78, MN82, dan MND99. Sedangkan untuk dari brand WPL itu juga kita udah dapat dari WPL C74 yang model Jimny. Dia lumayan lebih besar dan lebih kuat. Alasan nomor 2 karena menurut saya build quality-nya ini di tahun segitu mungkin udah bagus. Tapi jika dibandingkan dengan RC-RC yang lain di tahun sekarang, keluaran-keluaran terbaru, ini plastiknya atau bahan yang dipakai, cetakannya itu masih terlalu ringkih, gampang rusak. Itu dia.
masih gampang rusak. Jadi, coba kalau kalian nggak percaya, buktikan aja sendiri. Beli langsung sendiri aja. Kalian pakai off-road bentar, sekali, 2 kali, 3 kali main mungkin masih oke. Tapi kalau udah lebih dari 10 kali mabar, main bareng ya di track RC Adventure, bukan di rumah doangnya. Beneran RC buat off-road, main di luar pasti udah ada yang patah. Aku jamin. Karena aku udah punya ini dari beberapa tahun yang lalu dan sama aja. Aku mainnya bener-bener harus hati-hati, kalau nggak hati-hati langsung patah partnya.